Nama saya Muhammad Karel Faujan dari kelas 1 TRPLA NPM 24783015. Saya ingin mempresentasikan tentang perdebatan mengenai pemilu yang adil dan transparan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu hak fundamental bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan. Namun, ada kalanya proses pemilu diwarnai oleh praktik kecurangan, seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, hak warga negara untuk memilih dengan bebas dan adil harus dijaga, sementara kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi juga harus ditegakkan. Kasus seperti ini seringkali menuntut masyarakat untuk aktif dalam mengawasi proses pemilu, melaporkan kecurangan, dan memastikan bahwa hak suara mereka dihormati. Perdebatan ini tak mencerminkan hak dan kewajiban, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus pemilu yang adil dan transparan, terdapat berbagai hak dan kewajiban warga negara yang terlibat. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai hak dan kewajiban tersebut. Hak warga negara. 1. Hak memilih. Francis. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Ini mencakup hak untuk memilih calon yang diinginkan dan hak untuk tidak memilih, abstain tanpa paksaan. 2. Hak untuk dipilih. Selain hak untuk memilih, warga negara juga memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan selama memenuhi syarat yang ditetapkan. 3. Hak atas informasi. Warga negara berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai calon, program, serta proses pemilu. Ini mencakup akses kepada media dan sumber informasi yang tidak biasa. 4. Hak atas perlindungan dan keamanan. Warga negara berhak merasa aman saat menjalani proses pemilu. Ini termasuk perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau kekerasan yang berkaitan dengan pemungutan suara. 5. Hak untuk mengajukan keberatan. Jika terdapat dugaan kecurangan atau ketidakadilan dalam proses pemilu, warga negara memiliki hak untuk mengajukan protes atau keberatan melalui saluran yang ditentukan. Kewajiban warga negara. 1. Kewajiban untuk berpartisipasi. Warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ini mencakup tidak hanya memberikan suara, tetapi juga dapat berupa aktif dalam kampanye atau mengedukasi diri tentang calon dan isu yang ada. 2. Kewajiban untuk menghormati hasil pemilu. Setelah pemilu berlangsung, warga negara wajib menghormati hasil pemilu, meskipun hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini penting untuk stabilitas politik dan kepercayaan dalam proses demokrasi. 3. Kewajiban untuk mematuhi hukum pemilu. Warga negara diharapkan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan pemilu, termasuk aturan kampanye, pembiayaan politik, dan larangan kecurangan. 4. Kewajiban untuk mengawasi proses pemilu. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan dalam proses pemilu. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan pemilu independen atau partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. 5. Kewajiban untuk meningkatkan kesadaran politik. Warga negara diharapkan untuk terus belajar dan meningkatkan kesadaran politik, termasuk memahami pentingnya hak dan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi. Interaksi antara hak dan kewajiban. Kasus pemilu yang adil dan transparan menunjukkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Misalnya, hak untuk memilih dan dipilih akan berfungsi dengan baik hanya jika warga negara menjalankan kewajiban mereka untuk berpartisipasi dan menghormati proses yang ada. Demikian pula, keberadaan hak-hak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban dapat dilaksanakan tanpa tekanan atau intimidasi. Secara keseluruhan, pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh warga negara yang akan saling mendukung dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara terkait pemilu terpenuhi,
Baik pemerintah maupun warga negara memiliki peran yang krusial. Berikut adalah analisis peran masing-masing serta evaluasi mengenai pelaksanaan tugas mereka. Peran pemerintah, itu menyusun dan menegakkan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang yang mengatur pemilu termasuk mekanisme pemilihan, transparansi, dan pengawasan. Contoh di Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur semua aspek pemilu melalui penyelenggaraan hingga penyelesaian sengketa. 2. Menyiapkan infrastruktur pemilu. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemilu seperti pemungutan suara TPS, kotak suara, dan sistem teknologi informasi untuk penghitungan suara. Contoh, pada pemilu 2019 KPU, Komisi Pemilihan Umum Indonesia menerapkan sistem perhitungan suara elektronik situng meskipun terdapat tantangan dan kritik mengenai keakuratan sistem tersebut. 3. Menyediakan pendidikan pemilih. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilu, cara memberikan suara, dan informasi tentang calon. 2. Contoh KPU melakukan berbagai sosialisasi melalui seminar, media sosial, dan kampanye publik menjelang pemilu. 4. Menjamin keamanan dan kenyamanan pemilih. Dalam konteks hak dan perlindungan, pemerintah harus memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara tanpa tekanan atau ancaman. Contoh penempatan aparat keamanan di lokasi pemungutan suara selama pemilu. Peran warga negara, partisipasi aktif dalam pemilu. Warga negara diharapkan untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak hanya dengan memberikan suara, tetapi juga dengan aktif dalam kampanye dan mengedukasi diri mengenai calon. Data, menurut hasil survei, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia pada pemilu 2019 mencapai sekitar 81%, menunjukkan keterlibatan yang tinggi. 2. Mengawasi proses pemilu. Warga negara memiliki kewajiban untuk mengawasi proses pemilu dan melaporkan kecurangan. Masyarakat sipil dan organisasi pemerintah sering berperan dalam pengawasan ini. Contoh LSM seperti Perludem dan JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, melakukan pemantauan independen selama pemilu. 3. Menghormati hasil pemilu. Warga negara harus menerima hasil pemilu, bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik. Contoh, meskipun terdapat ketidakpuasan pada hasil pemilu, banyak warga negara yang tetap menerima hasil tersebut dan mengedepankan proses hukum yang tersedia. Evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah. Secara umum, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menjalankan tugas mereka, tetapi masih terdapat ketantangan, misalnya dalam beberapa pemilu yang sebelumnya, laporan tentang kecurangan, intimidasi, dan kurangnya transparansi. Meskipun ada upaya untuk mengatasi hal ini, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu masih perlu ditingkatkan. Data dan survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPU dan proses pemilu berkisar antara 70% hingga 80%. Namun masih ada segmen masyarakat yang skeptis. Warga negara, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang baik, tetapi masih ada tantangan terkait kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka. Misalnya, banyak pemilih yang tidak memahami mekanisme pemungutan suara sehingga dapat memengaruhi hasil pemilu. Kasus-kasus seperti politik uang dan hoax yang menyebarkan menjelang pemilu menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan politik di kalangan warga negara. Jika hak warga negara tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan dalam konteks pemilu, dampaknya bisa sangat signifikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Berikut adalah 3 dampak utama yang dapat terjadi. 1. Erosi kepercayaan terhadap institusi demokrasi. 1. Dampak bagi individu. Individu mungkin merasa apatis atau skeptis terhadap proses politik. Ketidakpuasan terhadap pemilu yang tidak adil dapat membuat mereka enggan untuk berpartisipasi di masa depan, mengurangi partisipasi pemilih. Dampak bagi masyarakat itu adalah erosi kepercayaan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Masyarakat yang tidak percaya pada institusi pemilih cenderung mempertanyakan legitimasi pemerintah yang dapat mengarah pada proses atau konflik sosial. 2. Peningkatan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Dampak bagi individu. Ketidakpuasan terhadap pemenuhan hak dapat mengakibatkan marginalisasi bagi kelompok tertentu seperti perempuan, minoritas, atau komunitas rentan lainnya yang mungkin tidak mendapatkan akses yang sama dalam proses politik. Dampak bagi masyarakat.
Ketidakadilan dalam pemilu dapat memperburuk ketimpang sosial, di mana hanya segelintir kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan polarisasi dalam masyarakat. 3. Tingkat kualitas kebijakan yang buruk. Dampak bagi individu, kebijakan yang dihasilkan dari pemilu yang tidak adil atau tidak transparan seringkali tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ini dapat mengakibatkan individu merasakan dampak negatif dari kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan.